Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang persamaan dan pertidaksamaan fungsi kuadrat. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nikade Ayu Sulaksmi, nomor urut 14 dengan NIM 21130111047. Saya Nisa Ayu Kaini, nomor urut 16 dengan NIM 21130111056. Saya Imade Dwi Pramana, nomor urut 20 dengan NIM 21130111076. Nama saya Nikade Rara Septiani, nomor urut 22 dengan NIM 21130111092. Materi persamaan dan pertidaksamaan fungsi kuadrat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu persamaan fungsi kuadrat, grafik fungsi kuadrat, dan pertidaksamaan fungsi kuadrat. Persamaan fungsi kuadrat merupakan persamaan yang memiliki pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Bentuk umum dari persamaan fungsi kuadrat ini yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a tidak sama dengan 0 dan bilangan a, b, dan c merupakan elemen dari bilangan real. Dalam bentuk umum persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a tersebut merupakan koefisien dari x kuadrat, b merupakan koefisien dari x, dan c merupakan konstanta. Untuk contoh nilai a, b, c dari suatu persamaan kuadrat adalah seperti berikut. Yang pertama, x kuadrat min 9 sama dengan 0, di mana a sama dengan 1, b sama dengan 0, dan c sama dengan min 9. Untuk contoh yang kedua yaitu x kuadrat min 16x, di mana a sama dengan 1, b sama dengan min 16, dan c sama dengan 0. Dan yang terakhir, x kuadrat plus 7x plus 6 sama dengan 0, di mana a sama dengan 1, b sama dengan 7, dan c sama dengan 6. Menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama yaitu melalui cara faktorisasi, cara yang kedua yaitu dengan melengkapi bentuk kuadrat sempurna, dan cara yang terakhir yaitu melalui rumus ABC. Untuk yang pertama yaitu dengan cara faktorisasi, di mana dalam bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana kita harus menemukan bilangan yang apabila dijumlahkan akan menghasilkan b dan apabila dikali akan menghasilkan nilai c. Untuk contoh soal faktorisasi, di sini ada persamaan x kuadrat plus 8x plus 15 sama dengan 0. Di mana langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan mencari dua bilangan apabila dijumlahkan menghasilkan 8 dan apabila dikalikan menghasilkan 15. Bilangan tersebut adalah 5 dan 3. Jadi, karena di sini a sama dengan 1, kita akan menggunakan rumus dalam kurung x ditambah x1 dikali dalam kurung x ditambah x2 sama dengan 0. Jadi, x plus 5 dalam kurung x plus 5 dikali dalam kurung x plus 3 sama dengan 0. Lalu, untuk mencari akarnya, kita akan mengeluarkan angka-angka ini dengan cara x plus 5 sama dengan 0, lalu 5 tersebut yang awalnya di ruas kiri dipindahkan ke ruas kanan menjadi min 5, dan begitu juga untuk x plus 3. Jadi akar-akar dari persamaan x kuadrat plus 8x plus 15 sama dengan 0 adalah x min 5 dan x min 3. Yang kedua yaitu bisa melakukan dengan cara melengkapi bentuk kuadrat sempurna. Adapun langkah-langkah untuk mengubah persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ke bentuk kuadrat sempurna dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, koefisien dari x kuadrat haruslah bernilai 1. Jika belum bernilai 1, maka harus dilakukan penyederhanaan hingga koefisiennya bernilai 1. Yang kedua, tambahkan ruas kanan dan ruas kiri dengan kuadrat setengah koefisien x. Yang ketiga, buatlah ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, sedangkan ruas kanan dapat disederhanakan. Agar lebih mudah dipahami, berikut saya akan jelaskan contoh soalnya.
Carilah akar-akar persamaan x kuadrat plus 8x plus 12 sama dengan 0 dengan menggunakan cara melengkapi bentuk kuadrat sempurna. X kuadrat plus 8x plus 12 sama dengan 0, lalu x kuadrat plus 8x plus 12 nya pindah ke ruas kanan menjadi 0 dikurangi 12 sama dengan min 12, lalu ruas kanan dan ruas kiri ditambah dengan kuadrat setengah koefisien dari x dan akan menjadi x kuadrat plus 8x plus setengah dikali 8 kuadrat sama dengan min 12 plus setengah kali 8 kuadrat. Lalu tinggal dihitung seperti biasa, x kuadrat plus 8x plus 64 dibagi 4 sama dengan min 12 plus 64 dibagi 4. Lalu x kuadrat plus 8x plus 16 sama dengan min 12 plus 16. Lalu ruas kiri diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna, sedangkan ruas kanan dapat sederhanakan. Dan akan menjadi x plus 4 kuadrat sama dengan 4, x plus 4 sama dengan akar 4, x plus 4 sama dengan plus minus 2, x plus 4 sama dengan 2, x sama dengan 2 dikurang 4 sama dengan min 2, atau x plus 4 sama dengan min 2, x sama dengan min 2 dikurang 4 sama dengan min 6. Jadi, akar-akar persamaannya yaitu min 2 dan min 6. Cara yang ketiga yaitu bisa dengan menggunakan rumus ABC. Jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maka berlaku rumus ABC sebagai berikut. x1, x2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Agar lebih mudah dipahami, berikut akan saya jelaskan contoh soalnya. Carilah akar-akar persamaan x kuadrat plus 8x plus 12 sama dengan 0 dengan menggunakan cara rumus ABC. Dari soal sudah diketahui bahwa A itu bernilai 1, B bernilai 8, dan C bernilai 12. Lalu tinggal dimasukkan ke dalam rumus ABC, akan menjadi x1, x2 sama dengan min 8 plus minus akar 8 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 12 per 2 dikali 1. x1, x2 sama dengan min 8 plus minus akar 64 dikurangi 48 per 2. x1, 2 sama dengan min 8 plus minus akar 16 dibagi 2. x1, x2 sama dengan min 8 plus minus 4 dibagi 2. Lalu x1 sama dengan min 8 plus 4 per 2 sama dengan min 2, atau x2 sama dengan min 8 min 4 dikurangi 2 sama dengan min 6. Jadi penyelesaiannya adalah min 2 dan min 6. Jika akar-akar persamaan kuadratnya telah diketahui, terdapat dua cara yang dapat digunakan. Yang pertama bisa menggunakan rumus perkalian faktor, yang kedua bisa juga menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah min 2 dan min 6 menggunakan rumus perkalian faktor. Dari soal telah diketahui bahwa x1 sama dengan min 2 dan x2 sama dengan min 6. Lalu tinggal dimasukkan ke dalam rumus perkalian faktor. Dan akan didapatkan hasil yaitu x kuadrat plus 8x plus 12 sama dengan 0. Cara yang kedua bisa menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar, yaitu dengan memasukkan x1-nya min 2 dan x2 sama dengan min 6 ke dalam rumus jumlah dan hasil kali akar. Lalu akan didapatkan hasil x kuadrat plus 8x plus 12 sama dengan 0. Jadi saya akan melanjutkan materi grafik fungsi kuadrat. Grafik dari fungsi kuadrat membentuk suatu lengkungan teratur yang disebut parabola. Karena itu, fungsi kuadrat disebut juga persamaan parabola. Parabola bisa terbuka ke atas maupun terbuka ke bawah. Adapun sifat-sifatnya yaitu sebagai berikut. Sifat pertama, jika A lebih besar dari 0, maka grafik parabolanya menghadap ke atas sehingga mempunyai titik balik minimum. Jika A kurang dari 0, maka grafik parabolanya menghadap ke bawah dan mempunyai titik balik maksimum. Sifat keduanya yaitu jika B sama dengan A, maka sumbu simetri di sebelah kiri sumbu Y.
Jika tanah B dak sama dengan A, maka sumbu simetri di sebelah kanan sumbu Y. Jika B sama dengan 0, maka sumbu simetri adalah sumbu Y. Sifat ketiganya yaitu, jika C lebih besar dari 0, maka parabolanya memotong sumbu Y positif. Jika C kurang dari 0, maka parabolanya memotong sumbu Y negatif. Jika C sama dengan 0, maka parabolanya melalui titik pusat koordinat. Dan sifat yang keempat yaitu, jika D lebih besar dari 0, maka parabolanya mempunyai dua titik potong dengan sumbu X. Jika D sama dengan 0, maka parabolanya mempunyai satu titik potong dengan sumbu X. Jika D kurang dari 0, maka parabolanya tidak memiliki titik potong dengan sumbu X. Perlu dicatat, rumus untuk mencari D yaitu B kuadrat min 4AC. Selanjutnya ada sketsa sifat fungsi kuadrat. Pada gambar pertama terdapat 3 sketsa, yaitu sketsa pertama menunjukkan A lebih besar dari 0, D lebih besar dari 0. Sketsa kedua menunjukkan A lebih besar dari 0, D sama dengan 0. Sketsa ketiga menunjukkan A lebih besar dari 0, D kurang dari 0. Dari sketsa ketiga terlihat bahwa Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C selalu bernilai positif. Jadi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dikatakan definit positif. Dan pada gambar kedua terdapat 3 sketsa, yaitu sketsa keempat menunjukkan A kurang dari 0, D lebih besar dari 0. Sketsa kelima menunjukkan A kurang dari 0, D sama dengan 0. Sketsa keenam menunjukkan A kurang dari 0, D kurang dari 0. Dari sketsa keenam terlihat bahwa Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C selalu bernilai negatif. Jadi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dikatakan definit negatif. Selanjutnya yaitu menentukan rumus fungsi kuadrat. Yang pertama ada, jika grafik fungsi kuadratnya memotong sumbu X di titik X1,0 dan X2,0, maka persamaan Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Contohnya, diketahui sebuah grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik 1,0 dan 5,0. Tentukan fungsi kuadratnya jika grafik melalui titik 6,10. Cara penyelesaiannya yaitu dengan rumus fx sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2 dengan memotong sumbu X di titik 1,0 dan 5,0. Maka didapatkan fungsi fx yaitu A dikali X kurang 1 dikali X dikurang 5. Grafik melalui titik 6,10 sehingga diperoleh nilai sebagai berikut. 10 sama dengan A dikali 6 kurang 1 dikali 6 kurang 5. 10 sama dengan 5A, A sama dengan 2. Jadi fx sama dengan 2 dikali X kurang 1 dikali X kurang 5 sama dengan 2 dikali X kuadrat min 6X plus 5. Jadi diperoleh 2X kuadrat min 12X plus 10. Yang kedua yaitu jika grafik fungsi kuadratnya mempunyai titik balik PQ, maka persamaannya Y sama dengan A dikali X kurang P kuadrat plus Q. Contohnya, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik min 12,0 dan mempunyai titik balik min 15,3. Cara penyelesaiannya yaitu dengan rumus fx sama dengan A dikali X min P kuadrat plus Q. Dengan koordinat titik balik PQ sama dengan min 15,3. Maka didapatkan fungsi fx yaitu A dikali X plus 15 kuadrat plus 3. Grafik melalui titik min 12,0 sehingga diperoleh nilai sebagai berikut. 0 sama dengan A dikali min 12 plus 15 kuadrat plus 3. Min 3 sama dengan A dikali 3 kuadrat. Min 3 sama dengan 9A, maka diperoleh nilai A yaitu min 1/3. Jadi fx-nya yaitu min 1/3 dikali X plus 15 kuadrat plus 3. Yang ketiga yaitu jika grafik fungsi kuadrat menyinggung sumbu X di P,0 dan melalui titik tertentu, persamaan fungsinya adalah Y sama dengan A dikali X dikurang P kuadrat. Contohnya, tentukan fungsi kuadrat yang menyinggung sumbu X di 3,0 dan mempunyai titik 1,2. Cara penyelesaiannya yaitu menggunakan rumus fx sama dengan A dikali X kurang P kuadrat. Dengan koordinat menyinggung sumbu X di 3,0 dan titik 1,2. Maka diperoleh fungsi fx sama dengan A dikali X dikurang P kuadrat. Grafik melalui titik 3,0 dan titik 1,2 sehingga diperoleh nilai sebagai berikut. 2 sama dengan A dikali 1 kurang 3 kuadrat. 2 sama dengan A min 2 kuadrat. 2 sama dengan 4 kali A diperoleh nilainya yaitu 1/2. Jadi fx sama dengan 1/2 dikali X min 3 kuadrat. Yang keempat yaitu jika grafik fungsi kuadrat melalui 3 titik sembarang. Bentuk persamaannya yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Contohnya, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik 0,5, 1,0, dan 5,0. Cara menyelesaikannya yaitu dengan memasukkan titik-titik tersebut ke rumus fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Selanjutnya, yang pertama masukkan titik 0,5.
maka memperoleh 5 sama dengan A kali 0 plus B kali 0 plus C. Dan persamaan pertama mendapatkan 5 sama dengan C. Selanjutnya memasukkan titik 1,0. Memperoleh 0 sama dengan A dikali 1 kuadrat plus B kali 1 plus C. Maka persamaan kedua memperoleh 0 sama dengan A plus B plus C. Selanjutnya memasukkan titik 5,0. Maka memperoleh 0 sama dengan A dikali 5 kuadrat plus B kali 5 plus C. Maka persamaan ketiga mendapatkan hasil 0 sama dengan 25A plus 5B plus C. Selanjutnya, memasukkan nilai C ke persamaan 2. A plus B plus C sama dengan 0. A plus B plus 5 sama dengan 0. Maka memperoleh persamaan keempat, yaitu A plus B sama dengan min 5. Selanjutnya yaitu memasukkan nilai C ke persamaan 3. 25A plus 5B plus C sama dengan 0. 25A plus 5B plus 5 sama dengan 0. 25A plus 5B sama dengan min 5. Itu merupakan persamaan kelima. Selanjutnya, mengeliminasi persamaan keempat dan persamaan kelima, yaitu dengan menyamakan salah satu koefisien dari persamaan keempat agar sama dengan persamaan kelima, yaitu menjadi A plus B sama dengan min 5 dikali 5. Maka memperoleh 5A plus 5B sama dengan min 25 dikurang 25A plus 5B sama dengan min 5. Hasilnya yaitu min 20A sama dengan min 20 dan memperoleh nilai A yaitu 1. Lalu masukkan nilai A ke persamaan 4. A plus B sama dengan min 5. 1 plus B sama dengan min 5. B sama dengan min 6. Karena nilai A, B, dan C sudah diketahui, maka masukkan ke rumus fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Maka memperoleh fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 5. Jadi, fungsi kuadrat yang melalui titik 0,5, 1,0, dan 5,0 adalah fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 5. Langkah-langkah membuat sketch grafik fungsi kuadrat. Yang pertama ada menentukan titik potong dengan sumbu x menuju y sama dengan 0 jika ada. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu y menuju x sama dengan 0 jika ada. Yang ketiga, menentukan persamaan sumbu simetri x sama dengan min b dibagi 2 kali a. Yang keempat, ada menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi y dengan cara min d atau diskriminan dibagi 4 kali a. Yang kelima, ada menentukan titik puncak, yaitu hasil dari min b dibagi 2 kali a dan min d diskriminan dibagi 4 kali a. Dan yang keenam adalah menentukan titik bantu, di mana jika a lebih besar dari 0, maka grafik tersebut akan membuka ke atas dan parabolanya memiliki nilai minimum. Jika A lebih kecil dari 0, maka grafik tersebut akan membuka ke bawah dan memiliki nilai parabola yang maksimum. Adapun contoh soalnya yaitu adalah buatlah sketsa grafik fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat plus 4x min 5. Penyelesaiannya adalah karena A lebih besar dari 0, maka grafiknya membuka ke atas dan grafik fungsi kuadratnya memiliki nilai minimum. Yang pertama yaitu mencari titik potong dengan sumbu y diperoleh jika x sama dengan 0. Y sama dengan 0 kuadrat plus 4 kali 0 min 5. Maka y sama dengan min 5. Jadi titik potong dengan sumbu y adalah 0, min 5. Yang kedua yaitu mencari titik potong dengan sumbu x diperoleh jika y sama dengan 0. Maka nilai dari x kuadrat plus 4x min 5 sama dengan 0 dicari dengan cara faktorisasi, yaitu mendapatkan hasil x min 1 dan x plus 5. Jadi x min 1 sama dengan 0, maka mendapatkan hasil x sama dengan 1, atau x plus 5 sama dengan 0 mendapatkan hasil x min 5. Jadi titik potong dengan sumbu x adalah 1,0 dan min 5,0. Yang ketiga yaitu mencari sumbu simetri x sama dengan min b per 2 kali a, maka x sama dengan min 4 per 2 kali 1, jadi sumbu simetrinya adalah min 2. Yang keempat yaitu mencari nilai minimumnya dengan cara min d per 4 kali a sama dengan min kurung 4 kuadrat min 4 kali 1 kali min 5 per 4 kali 1 sama dengan min 36 per 4 mendapatkan hasil min 9. Jadi nilai minimumnya adalah min 9. Yang kelima yaitu mencari nilai puncaknya, di mana nilai puncak adalah hasil dari sumbu simetri dan nilai minimumnya. Jadi nilai puncaknya adalah
min 2, min 9. Yang keenam, membuat sketsa grafik fungsi kuadrat juga memerlukan titik bantu. Titik bantu X memperoleh hasil min 4, min 3, min 1, dan positif 2. Sedangkan Y memperoleh hasil min 5, min 8, min 8, dan positif 7. Maka hasil gambar grafik fungsi kuadratnya dapat dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya adalah materi pertidaksamaan fungsi kuadrat. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda pertidaksamaan, sedangkan ketidaksamaan adalah kalimat tertutup yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Ketidaksamaan memiliki 4 tanda, yaitu lebih dari sama dengan, kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Pertidaksamaan juga memiliki bentuk umum, di mana suatu kalimat terbuka yang memuat variabel dengan pangkat positif dan memiliki pangkat tertinggi yaitu 2, lalu dihubungkan dengan tanda-tanda ketidaksamaan, maka disebut dengan pertidaksamaan kuadrat. Berikut ini adalah bentuk umum pertidaksamaan kuadrat, di mana dengan nilai A tidak sama dengan 0 dan nilai A, B, C adalah bilangan real. Sifat-sifat pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama, jika pertidaksamaan ditambah atau dikurang bilangan negatif dengan sembarang bilang real, maka tandanya tidak akan berubah. A lebih besar dari B dan C adalah bilangan real, maka A plus C lebih besar dari B plus C dan A min B lebih besar dari B min C. Begitu juga dengan A kurang dari B dan C adalah bilangan real, maka A plus C kurang dari B plus C dan A min C kurang dari B min C. Yang kedua, jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real positif, maka tandanya tidak akan berubah. A lebih besar dari B dan C adalah bilangan real, maka A kali C lebih besar dari B kali C dan C kali A lebih besar dari C kali B. Begitu juga dengan A kurang dari B dan C adalah bilangan real, maka A kali C kurang dari B kali C dan C kali A kurang dari C kali B. Yang ketiga, jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real negatif, maka tandanya harus dirubah. A lebih besar dari B dan C adalah bilangan real, serta C kurang dari 0, maka A kali C lebih kecil dari B kali C dan A per C lebih kecil dari B per C. Begitu juga dengan A kurang B dan C adalah bilangan real, serta C lebih kecil dari 0, maka A kali C lebih besar dari B kali C dan A per C lebih besar dari B per C. Jika ruas kiri dan ruas kanan memiliki nilai yang positif, maka suatu pertidaksamaan dapat dikuadratkan tanpa mengubah tandanya. Jika B lebih kecil dari A dan lebih besar dari 0, maka B kuadrat lebih kecil dari A kuadrat dan lebih besar dari 0. Yang kelima, jika ruas kiri dan ruas kanan memiliki nilai yang negatif, maka suatu pertidaksamaan dapat dikuadratkan asalkan tandanya harus dibalik atau dirubah. Jika B lebih besar dari A dan lebih kecil dari 0, maka B kuadrat lebih kecil dari A kuadrat dan lebih besar dari 0. Dan yang keenam adalah jika A lebih besar dari 0, lebih kecil dari B, dan C lebih besar dari 0, lebih kecil dari D, maka A plus C lebih besar dari 0, lebih kecil dari B plus D. Jika B lebih kecil dari A lebih besar dari 0, dan D lebih kecil dari C lebih besar dari 0, maka B kali D lebih kecil dari A kali C lebih besar dari 0. Dan yang selanjutnya adalah menentukan himpunan penyelesaian dengan cara membuat garis bilangan. Contoh soalnya adalah X kuadrat min 7X min 8. Penyelesaiannya yang pertama-tama jadikan ruas kiri menjadi pembuat 0 atau sama dengan 0, yaitu X kuadrat min 7X min 8 sama dengan 0 dicari menggunakan rumus faktorisasi, yaitu mendapatkan hasil X min 8 dan X plus 1 sama dengan 0. X min 8 sama dengan 0, min 8 pindah ruas ke kanan,
mendapatkan hasil X sama dengan 8. Karena pindah ruas, maka negatif berubah menjadi positif. Dan X plus 1 sama dengan 0 plus 1 pindah ke kanan, maka hasilnya X min 1. Yang kedua, gambarlah pembuat 0 pada langkah 1 pada garis bilangan. Yang ketiga yaitu menentukan tanda-tanda interval untuk nilai X selain angka 8 dan min 1 dengan cara menguji titiknya. Misalkan uji titik pertama yaitu X sama dengan 9, maka nilai X kuadrat min 7X min 8 sama dengan 9 kuadrat min 7 kali 9 min 8 sama dengan 81 kurang 63 kurang 8 sama dengan 10. Maka nilai interval X lebih besar dari 8 adalah positif. Untuk uji titik yang kedua yaitu X sama dengan min 2, maka nilai dari X kuadrat min 7X min 8 adalah min 2 kuadrat min 7 kali min 2 min 8 sama dengan 4 tambah 14 min 8, maka nilai interval dari X kurang min 1 adalah positif. Dan uji titik yang ketiga yaitu X sama dengan 0, maka nilai dari X kuadrat min 7X min 8 adalah 0 kuadrat min 7 kali 0 min 8 sama dengan 0 min 0 min 8 sama dengan min 8, maka nilai intervalnya adalah negatif. Sehingga gambar garis bilangannya seperti gambar di bawah ini, maka himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari min 1 atau X lebih dari 8. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan materi yang telah kami jelaskan pada video presentasi kali ini. Semoga dapat diterima dengan baik. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Salam